شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berjumpa lagi kita di serial Ramadan Surabaya Mengaji yang insya Allah akan menemani hari-hari Ramadan Anda dengan topik-topik hangat seputar bulan Ramadan. Dalam edisi kali ini kita telah ditemani pemantik kita, yakni Ustaz Fathir Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Antum sehat? Alhamdulillah baik Ustaz. Ustaz, di akhir atau menjelang akhir Ramadan ini kita merasakan dua hal yang bercampur Ustaz. Ada sedihnya dan ada juga senangnya Ustaz. Sedih mau meninggalkan bulan Ramadan dan senang karena akan datang hari raya Ustaz. Nah, kalau urufnya di Indonesia atau kebiasaannya Ustaz, di hari raya itu kita beli baju lebaran, terus mempersiapkan kue-kue. Nah, kira-kira dalam konteks lebih luas, apakah juga ada Ustaz adab-adab kita ketika berhari raya Ustaz Fathul Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Berkaitan dengan adab berhari raya yang kita mulai dari sebelum hari raya, yaitu malam takbiran. Malam takbiran atau H-1 di hari raya itu ada adab. Yang pertama, kita harus senang. Ya, Nabi mengatakan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan. Kesenangan saat berbuka, yaitu beridul fitri salah satunya, dan kesenangan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab yang harus kita lakukan yaitu kita membayar zakat ya sebelum sholat Id, entah di malam itu atau sebelum sholat Id. Ini adab sebelum sholat Idnya. Kemudian adab yang kedua, adab setelah subuh sampai menjelang sholat. Adab setelah sholat subuh sampai menjelang sholat, yaitu yang pertama adalah yang harus ia lakukan makan dan minum sebelum berangkat ke lapangan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian memperbanyak takbir ya sampai sholat dilaksanakan. Ya. Kemudian mandi sebelum berangkat, memakai wewangian, ya memakai pakaian terbaik, ya berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. Itu adab untuk menghadiri sholat Idul Fitri. Kemudian adab yang ketiga itu adab setelah sholat Idul Fitri. Adab setelah sholat Idul Fitri adalah yaitu mengucapkan tahniah. Yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani beliau meriwayatkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW apabila berjumpa pada hari Id, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kalian selama Ramadan dan amal ibadah kita. Ini adab salat Id. Adapun seperti berkunjung saat lebaran, ya bersalaman-salaman, bermaaf-maafan, ini merupakan uruf kebiasaan masyarakat kita dan ini kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan yang baik. Nah, seperti adapun yang kita komentari seperti bermaaf-maafan di tatkala tatkala Idul Fitri misalkan. Ini bisa jadi terpuji, bisa jadi tercela. Terpuji apabila tatkala kita itu bertemu, kita salaman, kita maaf ya, itu enggak masalah. Jika kita enggak ada salah di situ, itu enggak masalah di situ. Karena terkadang kita melakukan kesalahan tapi kita enggak nyadar. Kita minta maafan ya, kalau itu enggak masalah di situ. Ya, ini urufnya uruf yang baik. Ya, bahkan kalau kita itu bersalaman bertemu dengan siapa? Dengan saudara atau orang sesama muslim, Nabi mengatakan ma min muslimin yaltaqiyani fa yatasafahan illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Ya. Jadi apabila dua muslim berjumpa kemudian salaman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Nah, ini syar'i, urufnya uruf yang baik. Nah, bisa jadi tercela tatkala seseorang itu melakukan kesalahan yang jelas dia ketahui. Misal Anda punya salah sama fulan, saya mau minta maaf, gengsi. Nanti aja nunggu hari raya saya minta maaf. Nah, ini gengsi. Nah, ini uruf yang tercela. Ya, kalau sampai kita hidup di
sampai kita bertemu dengan dia di hari raya. Kalau kita mati duluan atau dia mati duluan, kita nggak bisa minta maaf kan, seperti itu. Nah, jadi itu adab-adab yang harus kita lakukan di hari raya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu merupakan dosa besar. Tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan lebih baik seseorang itu ditusuk kepalanya ya daripada memegang atau menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, berarti intinya walaupun kita dianjurkan bersenang-senang saja, tetapi tetap ada batasan adab yang perlu kita jalani Ustaz. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya Ustaz. Baik pemirsa sekalian, berikut penjelasan Ustaz terkait bagaimana adab sebelum, sedang dan setelah hari raya, dan semoga insyaallah kita bisa melaksanakan dengan baik, dan harapannya di hari raya kita juga bisa mendapatkan putri pahala dari adab-adab yang telah kita lakukan. Baik, insyaallah kita akan berjumpa di serial berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.